Laporan hasil observasi adalah teks yang melaporkan hasil observasi secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu permasalahan atau persoalan. Manfaatnya agar kita dapat menyampaikan segala sesuatu dengan benar, sesuai dengan bukti dan fakta. Jangan sampai orang lain celaka karena laporan kita. Mari belajar bahasa Indonesia dengan topik teks laporan hasil observasi. Siang, Bu. Siang, Bu. Oke. Apa kabar kalian? Baik, Bu. Baik. Mari kita awali dengan berdoa. Ibu minta Sherilyn yang pimpin dalam doa ya. Ya, mari kita berdoa. Ya Bapak, sekarang kami akan masuk ke dalam pelajaran bahasa Indonesia. Berkati kami agar kami bisa mengerti pelajarannya dan Bu Susi bisa mengajar dengan baik dan juga internetnya bisa lancar. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang mengidentifikasi isi teks laporan hasil observasi dan kita akan menemukan struktur kaidah kebahasaan yang ada dalam teks laporan hasil observasi. Nah, Ibu sudah mengirimkan kepada kalian di psikologi materi-materi yang perlu dan bahkan LKPD yang perlu kalian kerjakan. Sudah dibaca? Sudah, Bu. Sekarang Ibu akan tampilkan PPT, kemudian kita akan melihat tayangan video. Ini pembelajaran kita akan mulai melihat tayangan ini. Jadi itu tadi film tentang bagaimana corona menjangkiti seluruh dunia. Ya, sebelum kita masuk kepada bagian yang lebih lanjut, coba Ibu ingin bertanya kepada kalian, apa sih sebenarnya isi dari video ini? Saya, Bu. Oh iya. Mengenal penularan virus COVID-19 dari barang-barang di sekitar kita, Bu. Bagus, pintar Matalino. Jadi itu yang kita lihat tadi ya. Coba Richard, bagaimana awal dari penularan virus ini? Diketahui dari seorang yang sakit setelah berkunjung ke pasar di Wuhan. Oh iya, pintar Richard. Nah, setelah melihat tayangan tadi, jadi apa sih sebenarnya teks laporan hasil observasi itu, Goldwit? Teks laporan hasil observasi sendiri merupakan berita atau informasi yang dibuat berdasarkan pengamatan, mengemukakan fakta-fakta, lalu fakta tersebut bukan hasil dari imajinasi, menegaskan sesuatu yang terjadi kembali. Iya, betul. Pinter ya, Goldwit ya. Jennifer, untuk teks laporan hasil observasi ini tujuannya apa sebenarnya? Jadi tujuannya adalah melaporkan hasil observasi secara sistematis dan objektif berupa hasil pengamatan untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis. Bagus, Jennifer. Baik, ternyata Elizabeth dan Jason Gosali yang paling cepat mengisi dan menuntaskan strukturnya, ya. Baik. Sekarang kita akan masuk pada pembelajaran selanjutnya. Perhatikan di sini. Nah, tadi kalian mengerjakan tugas tentang strukturnya. Nah, sekarang perhatikan untuk teks laporan hasil observasi ini, Ibu akan memberikan penjelasan kepada kalian tentang strukturnya. Tadi kamu lihat strukturnya ada berapa? 3, Bu. Ya, 3, ada Bu. 3. Nah, sekarang Ibu akan memberikan apa saja itu? Yang pertama, Elizabeth. Klasifikasi atau pernyataan umum. Betul. Jadi strukturnya yang pertama adalah pernyataan umum atau klasifikasi. Jadi apa yang dikaji dari
laporan itu, menjelaskan secara garis besarnya. Yang kedua apa, Jeremy? Angelo? Yang kedua tuh deskripsi bagian, Bu. Betul, yang kedua deskripsi bagian. Itu tentang apa ya? Menjelaskan Bagian lebih detail. Pembahasannya. Yang ketiga apa, Ivan? Deskripsi manfaat, Bu. Betul, deskripsi manfaat. Ya, apa itu deskripsi manfaat? Fungsi atau manfaat objek yang diamati. Nah, selanjutnya kata benda, frasa nomina. Jadi nomina itu adalah kata benda, frasa itu berarti menunjuk pada gabungan kata, ya. Nah, kalau frasa nomina ini diikuti penjenis itu seperti apa? Jadi misalnya binatang, kamu tahu binatang kan? Nah, untuk frasa nomina penjenis itu adalah binatang pemangsa. Untuk melihat seberapa besar pemahamanmu tentang teks LHU ini, maka Ibu minta kepada kalian untuk membuka Kahoot. Iya. Kita lihat. Oke. Di luar dugaan Shirley yang tertinggi ya. Jadi yang kita perhatikan dari kuis tadi, kita akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini tentang teks laporan hasil observasi, ya. Nah, coba Ibu tanya, Shirley, apa yang kamu dapatkan dari belajar teks LHU ini, laporan hasil observasi ini? Teks yang melaporkan hasil observasi secara sistematis dan objektif berupa hasil pengamatan untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis. Betul, ya. Jadi itu tadi ya, bahwa teks laporan hasil observasi itu melaporkan hasil observasi secara sistematis, ya. Tujuannya untuk apa? Memecahkan satu persoalan dan membuat hipotesis. Nah, sekarang Ibu tanya Dylan, apa struktur dari teks laporan hasil observasi ini, Dylan? Yang pertama itu pernyataan umum atau klasifikasi. Yang kedua itu deskripsi bagian. Dan yang terakhir itu deskripsi manfaat. Nah, tujuannya sendiri untuk apa, Dylan? Teks prosedur itu untuk membantu orang untuk memahami bagaimana cara membuat sesuatu dengan benar. Iya, jadi meneliti sesuatu sehingga bermanfaat buat orang lain, ya. Ya. Jadi pembelajaran kita hari ini tentang teks laporan hasil observasi itu manfaatnya apa sih untuk kita? Saya, Bu. Ya. Jadi manfaat dari video yang saya ambil tuh, kita tuh harus hati-hati, Bu, sama sekitar kita. Soalnya kita kan nggak tahu apa mereka itu bersih atau enggak, apakah ada virus atau bakteri yang bahaya untuk kita. Jadi karena itu kita harus saling menjaga kebersihan sendiri dan juga teman-teman kita. Kasih. Iya, memang itu setelah
dilakukan observasi, maka akhirnya kita mengetahui bahwa kita harus saling menjaga diri sendiri ya, supaya tetap bersih. Yang biasanya nggak cuci tangan harus sesering mungkin cuci tangan, seperti itu kan. Nah, kemudian kita juga harus menjaga jarak. Itu hasil observasi. Mengapa? Karena cipratan ludah. Di psikologi kalian sudah mendapatkan tugas LKPD yang harus kalian kerjakan di psikologi, tolong dikerjakan sebaik mungkin, jangan ada yang terlewat ya. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Kita bertemu minggu depan dalam pembelajaran menyusun dan mengembangkan teks laporan hasil observasi. Patuhi protokol kesehatan agar kita tetap sehat di tengah-tengah masa pandemi ya. Oke, kita akan foto bersama. Ya, 1, 2, 3, cheese. Ya, terima kasih. Sampai bertemu kembali. Tuhan memberkati. Salam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.